Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya menganalisa beberapa saham di bawah harga 500 yang mulai bergerak naik. Berapa potensi kenaikan saham-saham ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Bull. Saham Bull pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,63% ke harga 316. Bisa kita lihat di grafik, selama 3 minggu terakhir ini saham Bull masih bergerak sideways dan terlihat masih bertahan di atas daerah supportnya di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 300. Dan untuk resistennya saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 350. Jadi support saat ini berada di harga 300 dan resisten 350. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang coba kita lihat secara tren jangka menengah. Bull sebenarnya bergerak sangat uptrend saat ini. Dan grafik ini sangat bagus untuk kita pelajari. Ini alasan selalu saya jelaskan atau selalu saya fokus pada garis EMA. Utamanya garis EMA 50 dan 150. Teman-teman bisa lihat, saya coba zoom dari sini supaya kita belajar bareng-bareng. Pada saat ini Bull masih berada di bawah garis EMA 150, tapi masih bertahan di atas daerah supportnya di EMA 50. Setelah bergerak sideways, pada posisi ini Bull terkonfirmasi berhasil break. Atau apabila teman-teman takut, berarti di posisi sini terkonfirmasi break karena telah berada di atas garis EMA 150 dan candlenya putih. Pada saat berhasil break, langsung Bull bergerak naik. Bisa kita lihat langsung bergerak uptrend karena telah berhasil break dari resisten kuatnya. Dan pada posisi ini, garis EMA 50 dan garis EMA 150 telah berpotongan. Jadi garis EMA 50 yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 150, saat ini telah berada di atas. Apabila teman-teman pernah mempelajari video saya tentang garis EMA 50 dan 150, saya telah menjelaskan bahwa apabila garis EMA 50 telah berada di atas garis EMA 150, secara tren jangka menengah ke panjang, saham ini akan bergerak uptrend. Walaupun tren jangka pendek bisa saja tiba-tiba turun, tetapi tren jangka menengahnya itu masih uptrend. Jadi bisa kita lihat secara berpotongan, sempat ada penurunan di sini. Jadi setelah naik, pasti ada fase turun. Jadi secara tren jangka pendek bisa saja masih ada turun, tetapi masih terus melanjutkan kenaikan. Jadi apabila ada yang suka bertanya bahwa Pak, saham A 6 bulan ke depan gimana, 1 tahun ke depan gimana? Apabila teman-teman tanya saya pasti tidak akan bisa menjawab. Karena tidak mungkin saya bisa bilang setahun ke depan saham A akan ke 10.000, saham B akan ke 7.000. Tahunnya dari mana? Itu namanya tebak-tebakan. Karena bisa saja 2 hari ke depan ada berita buruk atau berita apa, saham tersebut bisa aja langsung turun. Jadi untuk menganalisa sejauh itu sebenarnya sangat sulit, apalagi bisa memastikan bahwa harga akan ke berapa. Oleh karena itu di video saya selalu menganalisa maksimal 1 minggu. Itu masih bisa kita analisa. Dan peluang untuk benar dan salah juga, resiko kesalahan juga masih bisa kita kurangi. Tapi apabila mau lebih gampangnya untuk bisa melihat jangka panjang, bisa fokus pada garis EMA ini. Karena itu saya bilang saham Bull ini bisa jadi contoh yang bagus. Apabila garis EMA 50 berpotong dan garis EMA 150, tren jangka menengah masih bagus. Buktinya ini setelah turun masih berusaha naik dan garis EMA menjadi supportnya. Bisa kita lihat Bull secara turun menyentuh garis EMA 50 masih rebound. Ini juga masih rebound dan saat ini juga masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi masih ada 2
daerah support yang menahan penurunan dari saham bull ini. Contoh, saya selalu menjelaskan bahwa apabila teman-teman mau hold sebuah saham untuk investasi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 masih bisa di hold. Apabila teman-teman beli pada daerah sini, kita anggap harganya 184. Apabila teman-teman break dari daerah support di EMA 150 baru jual, teman-teman minimal masih untung karena jualnya di sekitar harga 254. Jadi untuk investasi itu masih oke. Karena apabila masih lanjut naik, garis EMA-nya juga pasti akan makin naik. Karena itu juga ada yang tanya, Pak, tolong sebutkan EMA-nya untuk di hold. Garis EMA akan terus bergerak. Tidak mungkin kita bisa pastikan untuk jangka panjang. Yes, kalau ditanya, Pak, bulan depan garis EMA 150 di harga berapa, saya juga tidak tahu. Karena kita tidak bisa memastikan target harga atau akan berada di harga berapa untuk tren yang panjang. Tapi untuk tren yang pendek 1 sampai 2 minggu masih bisa kita analisa. Tapi untuk sampai 3 bulan ke depan harga akan ke berapa itu akan sulit. Yang jadinya itu bukan analisa tetapi tebak-tebakan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary ini bisa kita lihat hari Jumat kemarin bandar masih melakukan akumulasi pada saham bull. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih masuk membeli saham bull. Sekarang kita coba lihat pergerakan asingnya dari tanggal 1 September sampai 9 Oktober ini asing masih terus masuk membeli saham bull. Memang kemarin ada yang berkomentar untuk bertanya, Pak, asing yang di saham bull ini beneran asing atau bukan? Karena memang jika kita lihat dari tanggal 28 sampai tanggal 5 Oktober, akumulasinya jumlahnya hampir mirip. Jadi takutnya ini memang di set supaya seperti ini supaya menarik minat retail untuk masuk karena menganggap asing sudah mulai membeli dengan jumlah yang besar. Tapi intinya kita tidak mungkin tahu. Yang jelasnya dari data BI, asing masuk membeli dengan jumlah segini. Dan memang harga bull yang nominalnya kecil gampang digoreng. Tapi jika kita lihat secara grafik, bull volumenya selalu kita bilang konsisten. Tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang sampai terlalu ekstrim naiknya. Jadi kemungkinan besar memang saham ini sedang dijaga supaya harganya masih menarik untuk ditradingkan atau diinvestasikan. Tapi yang kita bisa lihat saat ini bull masih akan bergerak sideways dengan range harga support di harga 300 dan resisten harga 350. Jadi untuk teman-teman yang tujuannya pingin swing trade bisa tunggu di sekitar harga 300 dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 350. Tapi memang tujuan investasi seperti saya jelaskan selama masih bertahan di atas garis EMA 150 sama masih bisa di hold. Selanjutnya saya menganalisa saham WSBP. Saham WSBP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 10% lebih ke harga 163. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya WSBP bergerak sangat downtrend. Jadi mulai bulan Agustus turun menembus daerah support di EMA 50 dan terus bergerak turun. Sempat turun menyentuh harga 134. Setelah menyentuh harga 134, WSBP mulai bergerak sideways dan saat ini telah berhasil naik dan telah berada di atas garis EMA 50 yang merupakan resistennya. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 158. Kenaikan ini masih belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten ini terlewati karena WSBP masih berada di dalam garis EMA 50-nya. Untuk volume memang terlihat sangat tinggi pada kenaikan 10% ini. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 10% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi, tapi akumulasi yang dilakukan tidak sebesar dengan angka kenaikan 10% ini. Dan terlihat walaupun volume transaksi tinggi, tapi net lot yang didapat juga tidak terlalu besar. Jadi kebanyakan memang hanya lempar-lemparan barang antar broker.
Untuk data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham WSBP, sebaiknya tunggu konfirmasi WSBP berhasil break dari garis EMA 50 ini baru teman-teman entry. Karena selama masih gagal break dari garis EMA 50 ini, WSBP masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi belum bisa kita konfirmasi bahwa garis downtrend WSBP telah patah. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 130-an atau 140-an, menurut saya saham ini masih bisa di hold. Karena support di harga 134 ini merupakan support yang lumayan kuat dan bisa menahan penurunan dari WSBP. Dan karena kenaikan tinggi 10% ini pada hari Jumat ini, ada peluang WSBP dalam 1 hari 2 hari ke depan akan terkena profit taking. Karena itu saya bilang sebaiknya tuh yang baru mau entry tunggu konfirmasi break dulu baru entry, atau tunggu di sekitar daerah support di harga 134 sampai 140 apabila mau entry. Apabila terkonfirmasi garis EMA 50 ini terlewati, maka bisa kita konfirmasi garis downtrend telah patah, kedepannya WSBP akan bergerak sideways cenderung uptrend. Tapi teman-teman harus ingat masih ada satu resisten kuat di EMA 150 yang saat ini berada sekitar harga 185. Selama resisten ini juga gagal ditembus, maka WSBP masih belum bisa kita bilang uptrend. Sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali berusaha break dari resisten di EMA 150 masih gagal dan mulai turun kembali. Jadi ini contohnya berusaha naik, break dari garis EMA 50, berhasil break, gagal break dari garis EMA 153 kali, mulai downtrend kembali. Jadi sebelum break dari garis EMA 150 belum bisa kita bilang WSBP sudah uptrend. Karena setelah gagal break, downtrend kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham WG. Saham WG pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 182. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya saham WG juga mulai bergerak downtrend setelah gagal break dari garis EMA 50. Setelah bergerak downtrend, sempat turun menyentuh harga 155. Dan setelah menyentuh harga 155, WG mulai bergerak sideways dan saat ini telah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi apabila kita lihat candle, sebenarnya bisa kita bilang WG sudah break dari garis EMA 50 karena candle telah berada di atas garis EMA 50. Tapi bentuk candle yang terbentuk hari Jumat kemarin itu kurang bagus karena shadow lumayan panjang. Jadi ini bisa saja hanya false breakout. Jadi untuk teman-teman yang kemarin baru membeli saham WG harus hati-hati. Karena ada peluang setelah kenaikan beberapa hari langsung dibuat turun kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi dengan jumlah besar. Jadi walaupun berhasil break dari garis EMA 50 dan naik 2%, bandar malah melakukan distribusi dan jumlahnya lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat seperti penjelasan saya tadi, kita harus hati-hati. Saat ini masih bisa di hold karena candle terbentuk masih putih, jadi masih ada harapan untuk naik. Dan di atasnya bisa kita lihat ada garis EMA 150 yang merupakan resisten yang saat ini berada di harga 197. Jadi apabila dan beberapa hari ke depan WG mulai naik dan saat mendekati resisten ini mulai turun, teman-teman sudah boleh mempertimbangkan untuk take profit. Tapi apabila tujuannya memang ingin hold untuk jangka menengah atau jangka panjang, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya tunggu WG terkena pullback menyentuh garis EMA 50 kembali dan rebound, baru teman-teman ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.